Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan pengalaman saya mengajar selama di SMA Negeri 1 Merangkin. Diawali dengan pendahuluan, yaitu guru mengucapkan salam, memberikan nasihat kepada siswa agar selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran biologi. Nah, setelah itu kegiatan apersepsi di mana guru itu mengingatkan siswa terhadap materi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada motivasi di mana guru memberikan sebuah pertanyaan yang menantang untuk siswa agar memicu rasa ingin tahu siswa terhadap materi tersebut. Nah, di sini guru menegaskan jika analogi tersebut itu merupakan sebuah gambaran dari materi yang akan dipelajari. Nah, kegiatan inti di mana guru memberikan stimulus berupa pengamatan terhadap gambar. Di slide ini terdapat sebuah diskusi antara siswa dengan siswa. Siswa memberikan sebuah argumennya dan guru menguatkan atas jawaban siswa. Nah, selanjutnya guru menjelaskan materi dan guru menanyakan apakah siswa sudah paham atas materi tersebut atau belum. Nah, untuk menguji sejauh mana siswa sudah paham tentang materi tersebut, guru memberikan kuis terhadap siswa. Tidak lupa juga guru memberikan penguatan di setiap jawaban dari siswa. Untuk benar, poinnya 2 dan untuk salah, poinnya 1. Nah, di sini kegiatan penutup di mana terdapat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya juga ada evaluasi, di mana evaluasi tersebut juga sebagai presensi untuk siswa. Nah, kegiatan penutup di mana guru memberikan tugas untuk siswa dan memberikan semangat. Selanjutnya, guru mengucapkan salam sebelum meninggalkan kelas.
Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Manggraini dari Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kita mengetahui pada pembelajaran biologi itu, kita mengenal beberapa nama istilah, misalnya itu pada kelompok Solanum. Nah, kita mengetahui ada beberapa contohnya itu Solanum tuberosum itu pada tanaman kentang, selanjutnya Solanum lycopersicum itu pada tanaman tomat, dan Solanum melongena itu pada tanaman terong. Nah, apakah ketiga kelompok tersebut itu memiliki kekerabatan dan atas dasar apa saja yang menjadi dasar pengelompokannya? Nah, mari kita simak video berikut untuk mengetahui jawabannya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu dipelajari dalam KD 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, untuk KD 3.4-nya itu menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya, kita sudah mempelajari menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Kita juga sudah mempelajari mengurutkan tahapan taksonomi makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari menentukan kunci determinasi makhluk hidup dan juga cara membuat kladogram. Tahukah kamu untuk mengenal berbagai macam keanekaragaman hayati itu dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya, itu disebut dengan klasifikasi. Adapun cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Nah, apa tujuan dari klasifikasi? Tentunya untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan antar jenis sehingga mudah dikenal, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, kemudian menyederhanakan objek studi agar lebih mudah dipelajari. Nah, bagi kalian juga bisa memberikan nama makhluk hidup yang belum diberikan nama atau belum memiliki nama. Apa manfaat dari klasifikasi? Tentunya untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Kemudian untuk melihat hubungan tingkat kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada para ahli yang melakukan klasifikasi, antara lain Aristoteles. Ahli pertama yang melakukan klasifikasi, beliau yang mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan, khususnya klasifikasi hewan. Nah, yang kedua ada Theophrastus. Beliau merupakan ahli botani yang mengklasifikasikan tumbuhan. Kemudian ada John Ray, beliau adalah seorang naturalis asal Inggris yang merupakan ahli pertama yang mempunyai konsep modern tentang spesies. Kemudian ada Carl Linnaeus, yang merupakan ahli botani dan geologi, mengemukakan pemberian nama ilmiah pada organisme. Nah, kemudian ada Ernst Haeckel, seorang ahli geologi dari Jerman yang mengusulkan Protista itu sebagai kingdom tersendiri. Kemudian ada Edward Catton, beliau yang mengurutkan perbedaan antara eukaryotik dan prokaryotik. Kemudian ada R.H. Whittaker, beliau yang mengusulkan klasifikasi 5 kingdom, memisahkan fungi itu dari kingdom lantae. Nah, kemudian ada Carl Schwartz, beliau yang mengusulkan kingdom Monera itu dibagi menjadi 2 kingdom berdasarkan RNA ribosomnya ya. Yang pertama ada kingdom Archaebacteria, terus ada Eubacteria. Nah, ini ada dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama morfologi, yang kedua kandungan gen, ketiga cara reproduksi, keempat manfaatnya, kelima ciri-ciri kromosom, keenam kandungan zat biokimia. Nah,
Sistem klasifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem buatan dikemukakan oleh Carl Linnaeus, disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan daerah tempat penyebaran tanpa memperhatikan strukturnya ya. Nah, contohnya mengelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuk daun, warna bunga, habitat, dan daerah penyebarannya. Contoh lain misalnya ya, ibu mengelompokkan tumbuhan jahe, kayu putih, dan ginseng itu berdasarkan kegunaannya. Ibu mengelompokkan menjadi tumbuhan obat. Nah, sistem yang kedua ada sistem alami dikemukakan oleh Aristoteles, disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki makhluk hidup. Contohnya, kuda, gajah, sapi itu dikelompokkan dalam hewan berkaki 4. Nah, kemudian ada sistem filogenik dikemukakan oleh Charles Darwin, disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar taksonomi yang satu dengan yang lainnya, serta mengacu pada hubungan evolusioner nenek moyang dan keturunannya.